Halo guys, jumpa lagi bersama Frobi Channel di sini. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Bukit Gua Maria, Burake, dan ini adalah jalur khusus lewat dari belakang. Jalan ini akan dijadikan rute untuk jalan salib dari gereja menuju ke Gua Maria. Jalan ini sudah makin besar, tetapi belum layak untuk dijalani untuk mobil biasa karena medannya cukup berat. Gua Maria Rata Alam Semesta Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Makale, Tanah Toraja. Sejak dibukanya objek wisata religi patung Tuhan Yesus Memberkati di Gunung Burake sebagai ikon Tanah Toraja oleh pemerintah daerah Tanah Toraja, kurang lengkap rasanya bila tidak disandingkan dengan Ibu Maria di sampingnya. Maka digagaslah oleh pemerintah bersama pemimpin agama setempat agar bisa melengkapi keindahan wisata rohani di Burake. Dan atas persetujuan itu, Gereja Katolik Stasi Santo Yohanes Maria Vianney Burake Talulolona, Paroki Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Makale dipercaya untuk membuka serta menentukan lokasi di sekitar patung Yesus Memberkati. Karena wilayah gua ini yang paling dekat adalah Gereja Katolik Stasi Burake yang juga masuk wilayah Paroki Makale, maka umat bersama warga Stasi Burake Talulolona dan pastor Paroki Makale bersama pemerintah daerah Tanah Toraja menentukan titik lokasi gua yang tidak jauh dari puncak patung Tuhan Yesus Memberkati. Jarak lokasi dari puncak ke Gua Maria sekitar 200 meter dengan menyusuri beberapa anak tangga. Gua lokasi loko ini hanya terlihat kecil berada di antara bebatuan curam dengan sedikit tanah datarnya. Namun demikian, dengan keahlian para insinyur profesional, lokasi depan gua dapat diperlebar dengan sempurna. Kita juga patut bersyukur dan berterima kasih kepada rumpun keluarga Tongkonan Simbong dengan tulus mengibahkan lokasi gua ini kepada pemerintah dan dikelola oleh gereja. Setelah pemetaan dan desain lokasi gua, maka jalur jalan menuju gua ditentukan, yakni berada di sebelah utara kurang lebih 1.200 meter dari gedung gereja Stasi Burake dengan lebar 3 meter. Maka bersama para pastor, umat paroki Makale, dan Stasi Burake, mereka bahu-membahu membuka jalan menuju Gua Maria Ratu Alam Semesta. Memulai jalur menuju puncak Gua Maria ini tidaklah mudah. Kurang lebih 800 meter dari gereja Stasi melewati jalan berkelok berbatu dan menanjak. Dengan semangat iman yang sama, umat bersama pastor paroki bekerja keras membuka jalur ini. Tak terhitung jumlah biaya yang dikeluarkan, hasil swadaya umat paroki Makale dan bantuan pemerintah untuk membuka akses menuju gua. Melewati jalur menuju gua ini pun butuh perjuangan. Selain menanjak, di sisi kanan kiri jalan masih teronggok batu-batu cadas terjal, dan bila tidak berhati-hati kaki akan cedera. Para peziarah wajib memakai sepatu untuk kenyamanan kaki. Siang ini kami mencoba mengambil jalur jalan kaki. Rutenya menanjak, napas dan adrenalin akan berpacu, yang dijumpai hanya bebatuan dan semak belukar. Melewati jalan ini dengan diiringi bunyi dedaunan bergoyang, menambah sepi, hening dan kusyuknya jalan menuju puncak. Jalan ini bila dimaknai mendalam adalah sebuah usaha perjuangan setiap orang untuk mencapai kebahagiaan rohani. Dari awal perjalanan perlu usaha, niat kuat, perjuangan mendaki, tak kenal lelah, perlu bercampur ceria mencapai puncak. Dan bila kita setia berjalan sampai satu titik puncak pencapaian, seluruh lelahmu akan terbalaskan dengan indahnya panorama alam. Dari atas gunung sepanjang perjalanan menuju gua, kita akan melihat betapa indahnya karya agung Tuhan. Dari puncak ini kita melihat sisi setiap desa dan sudut kota Makale. Kita percaya bahwa di bawah kota itu ribuan bahkan jutaan wujud doa dipanjatkan umat manusia
kepada Sang Pencipta siang dan malam. Dari puncak ini, mata hati kita terbuka bahwa sesungguhnya kita adalah bagian terkecil dari semesta ini, hasil karya Tuhan yang Maha Esa. Gua Maria berada tepat di tepi batuan curam, namun bangunan beton ini akan menjadi kokoh untuk setiap peziarah yang datang dengan berbagai keluh kisah mereka. Pada bangunan ini memiliki dua bagian. Lantai pertama untuk keperluan gereja. Nantinya ruang ini akan dijadikan kafetaria mini, menyajikan minuman segar untuk para peziarah. Dan bagian kedua adalah pelataran di mana umat dapat melaksanakan peribadatan. Sejenak saya menikmati sejuknya udara di atas kursi bambu ini dan melihat panorama alam di bawah sana. Rasa penat berganti syukur diperkenankan melihat keindahan alam kota Makale dari tempat ini. Di bagian lantai kedua dengan Gua Arca Maria sudah disediakan altar untuk pemimpin perayaan dan juga tersedia meja kreden kecil, semuanya dari batu alam serta tempat duduk imam. Dari lantai ini para peziarah dapat mengadakan kebaktian dalam kelompok terbatas. Di depan altar ada bangku besi persis di depan altar. Saya berinisiatif duduk bermenung sejenak, merasakan belayan tiupan angin sepoi-sepoi yang bagi kami pertanda menyapa kehadiran kami di tempat ini. Sembari melantunkan doa-doa dalam hati, saya mencoba melihat di sekitar mulut gua. Di samping Arca Maria ini ada erong kuno. Erong adalah peti jenazah bangsawan dengan ukiran Toraja. Erong ini menandakan bahwa di dalam gua ini disemamikan orang penting pada masanya, yakni keluarga dari rumpun Tongkonan Simbong. Awalnya terlihat mistis dan menakutkan, tetapi dengan adanya selaksa doa dan persembahan setiap peziarah diletakkan di samping erong memberi nuansa berbeda. Rasa takut berganti rasa bangga dan syukur kepada Tuhan. Dengan melihat dinding batu di sekitar mulut gua, para peziarah meletakkan kenang-kenangan berupa rosario dan benda-benda rohani lainnya, pertanda mereka menitipkan doa untuk Sang Bunda. Di atas kepala Arca Maria terdapat salib Tuhan Yesus disandarkan, dan dari depan arca ini Maria seolah-olah menatap anaknya Tuhan Yesus sedang memberkati umat manusia di kota Makale. Memang benar di balik keberadaan Yesus di hati umatnya, ada seorang ibu yang selalu memperhatikannya, berdoa siang malam untuk kesuksesan sang putra yang dikasihinya. Bukan hanya itu, di balik kota Makale dan seluruhnya, Sang Bunda menatap dari atas dan mendengarkan ribuan doa umat dipanjatkan kepada putranya. Nah, bila suatu waktu kalian merasa bebanmu terasa berat, angkatlah kepalamu, berserulah ke Gunung Burake, katakan amin, maka bebanmu akan terasa ringan. Apapun persoalan hidup yang kita hadapi, berdoalah dengan tulus dan lihatlah Sang Bunda setia melihatmu dari atas. Saya sudah berada di puncak Gua Maria di Burake ini, dan di belakang saya ini adalah Arca Maria, dan di belakang itu juga ada makam. Nah, biasanya di sini umat datang berdoa, baik kelompok maupun dari paroki atau stasi. Nah, dari tempat ini bisa kita lihat pemandangan yang sangat indah sekali di patung Yesus memberkati, dan juga bagian bawah ini itu adalah pemandangan kota.
Rasanya belum lengkap bila saya tidak berkunjung ke lokasi ikon Kabupaten Tanah Toraja ini. Dari arah Gua Maria dapat diakses melalui jalur khusus, dan di atas dataran sebelum turun ke arah pintu gerbang menuju gua, pemerintah sudah menyiapkan fasilitas umum berupa kamar kecil. Di pelataran parkiran utama menuju patung Yesus ini, para pedagang menjajakan dagangan mereka berupa aksesoris khas Toraja serta makanan dan minuman untuk pengunjung. Kebetulan hari ini masa liburan sekolah dan kantor sudah usai, maka pengunjung di tempat ini terasa sepi. Biasanya setiap akhir pekan pengunjung padat merayap memadati lokasi parkiran dan teras di bawah patung. Kami menuju patung ini mengambil jalur utara dari posisi patung. Dari lajur ini terdapat akses menuju puncak patung lebih dekat. Untuk akses menuju puncak patung dapat diambil dari arah depan dengan menaiki beberapa anak tangga. Namun umumnya pengunjung melalui jalur parkiran belakang patung Yesus. Dari sebelah utara kita disajikan indahnya kota Pantan dan sekitarnya. Sebelah barat, tepatnya di depan patung Yesus memberkati, kita dapat menikmati indahnya kota Makale, dan di bagian selatan kita akan menikmati panorama Gunung Sigolong, daerah Pago-Pago sekitarnya. Dan sementara di sebelah timur, kita dapat menikmati jalur menuju Kalembang dan kota Sangala. Di depan pelataran utama terdapat juga lantai kaca, sempat viral, namun sepertinya masuk ke lantai kaca ini pengunjung dilarang oleh pengelola karena kurang aman. Di pintu keluar dari pelataran menuju ke parkiran, kita dapat melewati jalan Via Dolorosa. Terdapat relief gambar perjalanan salib Yesus, namun sayang sekali beberapa karya seni ini rusak. Berada di puncak Gunung Berake sungguh memberikan selaksa kenangan tak terhingga. Para pengunjung pun tak kenal lelah memainkan kamera gadget mereka untuk mendapatkan setiap momen yang baik berfoto bersama keluarga. Semoga tempat ini bukan hanya sekedar tempat melepas penat, melepas indahnya panorama alam, melainkan menjadi sarana keselamatan iman bagi semua orang yang percaya kepada kuasa Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Berdoalah dan mintalah berkat kepada Yesus melalui perantaraan Bunda Maria, maka engkau pun akan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Nah, kebetulan tadi kita sudah mereview sedikit jalan-jalan, dan saatnya kita mau melihat bahwa pengunjung saat ini sudah berkurang dan banyak sudah kembali ke tempat kerja mereka karena musim libur sudah selesai. Nah, bisa kita lihat bahwa hanya beberapa pengunjung yang bisa duduk di bawah patung Yesus memberkati ini. Dan masih banyak hal-hal yang unik nanti dalam perjalanan ini saya akan review. Tetap ikuti channel saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa di-share untuk teman kalian. Dari Tanah Toraja, saya mengucapkan thank you very much. Sarangnya. Terima kasih kepada para sahabat tetap setia menonton video ini sampai selesai. Semoga menjadi inspirasi hidup untuk kita semua. Berkat Tuhan.